Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salah satu hal yang paling sering kita lakukan sebagai pengikut Yesus adalah beribadah. Ibadah yang merupakan berasal dari kata avoda lebih cenderung memiliki arti mengabdi kepada Tuhan. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, arti ibadah itu adalah berbakti, memberikan hidup kepada Tuhan lewat ritual ibadah maupun lewat kehidupan sehari-hari yang menuruti apa yang diperintahkannya. Tahukah saudara, kegelisahan di dalam hati kita saat kita menghabiskan banyak waktu beribadah. Lalu ada pertanyaan, apakah ibadah kita berkenan kepadanya? Apakah ibadah yang kita lakukan seperti yang Dia mau? Atau jangan-jangan semuanya hanya ritual ataupun semuanya hanya bagian daripada sekedar melakukan sesuatu dan sama sekali tidak mengandung makna dan tidak berkenan di hadapan Tuhan dan tidak akan diperhitungkan menjadi sebuah kebajikan atau sebuah pengabdian. Hendaknya kita semuanya memiliki pertanyaan ini dalam hati kita, sehingga kita bisa dari sejak awal mengoreksi ibadah kita dan menjadikan ibadah kita menjadi prioritas untuk betul-betul kita lakukan seturut dengan kehendaknya, sehingga ibadah itu betul-betul berarti. Matius 5 ayat 20 berkata, "Maka aku berkata kepadamu," kata Yesus, "jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah." Ahli Taurat, orang Farisi, kita sudah tahu mereka semuanya adalah orang-orang yang sangat mengutamakan ibadah. Tetapi sekali lagi Tuhan berkata, kehidupan keagamaanmu, ibadahmu harus lebih baik dari mereka. Kalau tidak demikian, kamu tidak masuk dalam kerajaan sorga. Nah, apa yang Alkitab maksudkan dengan ibadah yang baik dan yang berkenan di hadapan Tuhan? 1, Yakobus 1:26 berkata, "Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya." Saudara, hari ini kita datang beribadah umpamanya, atau pagi tadi kita berdoa, tetapi kita tidak mengekang lidah kita seharian. Kita mengucapkan apa saja yang kita mau ucapkan, tidak peduli apakah itu pantas, senonoh, membuat orang tersinggung atau tidak. Maka Alkitab berkata sia-sia. Nggak peduli berapa lama saudara habiskan untuk beribadah. Ikut pertemuan ini, ikut doa ini, ikut ibadah ini, ikut KKR ini. Tapi ketika kita gagal menjaga lidah ini, untuk terus memperkatakan hanya berkat Tuhan, untuk terus memperkatakan sebagai kesaksian betapa dahsyat Tuhan, untuk terus memberitakan kabar keselamatan, maka sia-sia ibadah kita. Ibadah yang sia-sia adalah ibadah yang dilakukan oleh orang yang tidak bisa menjaga mulutnya. Gosip kesana kemari, fitnah kesana kemari, ibadahnya sia-sia. Yang kedua, saudaraku, ibadah yang benar yang tidak akan sia-sia. Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia ini. Ibadah yang kedua yang berkenan bagi Tuhan, mengasihi yang lemah, mengasihi mereka yang teraniaya, mengasihi mereka yang sedang terpuruk, mereka yang tidak mampu, yatim piatu, janda, kesulitan. Bukan berkhotbah sepanjang hari, tapi tidak ada kasih. Bukan berdoa sepanjang hari, tetapi orang yang betul-betul membutuhkan di samping kiri kanan kita, kita tidak bergeming melihat mereka. Maka Alkitab berkata, sia-sia ibadahmu, sia-sia doa semalamanmu, sia-sia menara doamu, sia-sia. Ibadah yang benar itu adalah ibadah yang mengasihi orang yang lemah. Yang ketiga,
ibadah yang benar, yang berkenan di hati Tuhan. Markus 7 ayat 6 dan 7. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ibadah yang benar di mata Tuhan adalah ibadah yang datang lahir dari hati yang penuh ketaatan akan perintah Tuhan. Ibadah yang lahir dari hati yang penuh ketaatan akan perintah Tuhan. Tuhan berkata, kalau bibir mereka saja yang beribadah, mereka menaikkan pujian seakan-akan itu menyenangkan hati Tuhan, padahal hatinya menjauh daripadaku, padahal mereka tidak mengikuti perintahku. Tuhan berkata, itu adalah orang munafik. Ibadahnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, adakah implementasi firman Tuhan nyata dalam hidup kita, senyata ibadah kita kepadanya? Sebab sesungguhnya bagaimana hati kita yang taat, lemah lembut, diajar olehnya, dan mau melakukannya, itulah ibadah yang sebenarnya. Dan yang terakhir, yang keempat, ibadah yang berkenan di hati Tuhan adalah ibadah dari orang yang suka hidup berdamai. Sekarang Matius 5, 23-24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu tentang engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Kalau orang yang suka ribut, orang yang suka berantem, orang yang suka berselisih, orang yang suka eksklusif, mau ibadahnya bagaimanapun juga tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang merasa benar sendiri, orang lain semuanya dianggapnya lebih rendah daripada dia, orang yang suka membesar-besarkan persoalan, mau ibadahnya 24 jam satu hari, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi orang yang suka hidup damai itu perlu rasa mengalah, perlu pengertian. Hidup damai itu membutuhkan hati yang lemah lembut. Hidup damai itu lebih mengutamakan orang lain. Hidup damai itu rendah hati. Itu semuanya membuat kita hidup damai. Orang-orang yang seperti itu, yang ibadahnya berkenan di hadapan Tuhan. Ya saudaraku, jangan kiranya ibadah yang kita lakukan, waktu kita sudah banyak habis, nggak taunya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari mengekang lidah. Mari mengasihi yang lemah. Mari memiliki hati yang taat kepada perintah Allah. Dan mari hidup suka berdamai dengan orang lain. Biarlah ibadah kita mendatangkan perkenanan Tuhan. Tuhan memberkati saudara.